Halo anak-anakku kelas 9 ya. Di interview sesi yang ketiga ini kita akan membahas tentang pewarisan sifat dan juga pemuliaan tanaman ya. Nanti Ibu akan berkolaborasi, akan dibantu juga dengan Ibu Ari. Jadi kalian di interview sesi yang ketiga ini bisa berkonsultasi, bisa diskusi, bisa ngobrol bareng bersama Ibu dan juga Bu Ari gitu. Nah, untuk yang pertama, coba perhatikan foto bayi-bayi mungil yang ada di situ ya. Coba kalian perhatikan itu ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang rambutnya keriting, pirang gitu ya. Nah, kira-kira mereka berasal dari negara yang sama atau enggak ya? Kira-kira orang tua mereka itu satu pasangan yang sama atau banyak pasangan ya? Gitu ya. Kenapa ya kok mereka berbeda? Nah, di sini di gambar yang sebelah kanan ya, Ibu memberikan gambaran setiap anak ya, setiap anak itu memiliki sifat dari orang tuanya gitu. Jadi baik secara fisik, secara emosional ya, pasti ada yang diturunkan dari orang tuanya. Pasti ada sifat-sifat yang diturunkan dari orang tuanya. Ya, nah kalau kita ingat di beberapa devosi yang Ibu sudah pernah sampaikan ya, Ibu sering sekali mengingatkan untuk kita bisa menerima keadaan diri kita apa adanya gitu ya, untuk tidak membandingkan diri kita dengan orang lain gitu ya. Nah, coba deh sekarang kalian lihat keberadaan kalian dalam keluarga kalian ya, seperti gambar pertama nih. Kira-kira sifat apa sih yang menurun di diri kalian dari keluarga besar kalian ya? Rambut kalian nih, rambut kalian itu lebih mirip ke siapa ya? Ya, kenapa rambut saya keriting, kenapa rambut dia lurus? Kenapa? Coba dilihat lagi lah orang tuanya bagaimana, keriting nggak, lurus nggak gitu ya. Atau nih bentuk wajah, ada yang oval, ada yang segitiga, ada yang bentuk hati gitu ya. Nah, kira-kira kenapa? Mungkin nggak kalau kedua orang tuanya wajahnya kotak gitu, anaknya bisa wajahnya jadi segitiga? Atau pernah nggak dengar kata-kata begini, kok mirip ya sama tantenya, kok mirip ya sama sepupunya, kok mirip ya sama mbahnya gitu. Nah, kemiripan itu menunjukkan suatu sifat yang diturunkan ya kan, maka muncullah sebuah kemiripan ya, bisa dari bentuk wajah, bisa dari bentuk rambut, tekstur rambut, atau penampakan rambutnya, atau juga dari warna kulit nih. Lihat, warna kulit ini setiap negara itu punya warna kulit yang berbeda-beda ya. Setiap orang tua mewariskan warna kulit yang berbeda-beda pada anaknya ya. Maka kalau memang sudah diberikan Tuhan kulitnya eksotis kayak Ibu, coklat tua gitu ya, kalau mau pakai pemutih berapa botol pun, bertahun-tahun pun nggak mungkin bisa putih, karena memang secara genetik yang diturunkan sifat kulitnya adalah coklat tua gitu. Jadi apa yang ada di diri kita ya, itu pastinya berasal dari keluarga kita gitu ya, dari wajahnya, dari rambutnya, dari kulitnya, dari banyak hal gitu. Nah, ini adalah peta konsep ya tentang materi pewarisan sifat pada makhluk hidup gitu ya. Pewarisan sifat ini nggak hanya terjadi di manusia aja, tapi juga di tumbuhan, di hewan juga mengalami hal yang sama begitu ya. Nah, pewarisan sifat ini ditentukan oleh apa? Nih, lihat dari yang paling atas, ada materi genetik. Materi genetik itu apa sih? Yang ada di badan kita. Sel-sel di badan kita itu mengandung kromosom, mengandung DNA. Maka kadang orang kalau mau menentukan ini anaknya atau bukan, itu pakai tes DNA. Karena apa? Pasti ada sifat atau karakter orang tuanya ya, entah dari golongan darahnya ya, jenis selnya pasti ada yang sama. Makanya kita bisa menentukan, oh ini anaknya ini, oh itu bukan
anaknya gitu ya, karena dari tes DNA itu tidak menunjukkan kemiripan begitu ya. Nah, pewarisan sifat ini juga ditentukan dari sifat resesif, dominan, dan intermediate. Maksudnya apa? Sifat yang ada di dalam tubuh kita atau di dalam tubuh orang tua kita itu ada yang sifatnya kuat, ada yang sifatnya lemah, ada yang bisa tercampur. Kalau yang sifatnya kuat namanya dominan, ya. Misalkan nih, ayahnya rambutnya keriting, ibunya rambutnya lurus. Biasanya kemungkinan besar anaknya akan rambutnya keriting. Karena apa? Keriting itu lebih dominan, sifat keriting lebih dominan daripada sifat rambut yang lurus. Makanya sifat rambut yang lurus itu dikatakan sifat yang resesif gitu. Tapi kalau sifat gen yang intermediate itu biasanya bisa bercampur, ya, bisa beradaptasi, jadi dia nggak terlalu kuat gitu ya. Nah, ini juga yang ditentukan juga sifat-sifat ini akan menentukan sifat fenotip dan genotip. Nah, fenotip itu adalah sifat yang bisa kita lihat, warna kulit, bentuk rambut. Kalau misalkan di buah itu rasanya manis atau mungkin bentuk buahnya besar atau kecil. Nah, kalau genotip itu lebih ke ikatan gennya nanti dengan berupa huruf biasanya. Nah, yang akan menjelaskan proses pewarisan sifat ini kita akan gunakan hukum Mendel, ya. Hukum Mendel nanti ini kita akan terapkan di semua, ya. Nah, tadi Ibu bilang pewarisan sifat itu ada di tumbuhan, hewan, dan manusia. Biasanya kalau untuk di tumbuhan dan hewan pemanfaatannya itu untuk mendapatkan sifat-sifat unggul dari tumbuhan atau hewan. Misalnya untuk mendapatkan mangga yang manis dan besar. Kadang-kadang mangga itu kalau yang manis buahnya kecil-kecil ya. Kalau yang kecut-kecut itu biasanya besar-besar. Nah, ini akan menggunakan digunakan persilangan ya atau pemuliaan tanaman ya untuk menghasilkan pohon mangga dengan sifat yang unggul, dengan sifat yang bagus. Jadi akan dicari sifat-sifat yang bagusnya. Ya, untuk hewan juga gitu. Ya, makanya sekarang banyak dijual bibit unggul, bibit berkualitas tinggi, gitu ya, tahan hama, gitu ya. Karena apa? Itu sudah hasil dari persilangan, itu sudah hasil dari pemuliaan tanaman, pemuliaan hewan, ya. Artinya sudah ada persilangan menggunakan bioteknologi modern, ya, seperti itu. Nah, kalau di manusia, untuk apa sih pemanfaatannya? Itu biasanya untuk mengurangi resiko yang penyakit yang menurun. Jadi ada beberapa penyakit yang memang bisa diturunkan dari genetik orang tuanya. Ya, misalkan nih cacat bawaan gitu ya, hemofili. Hemofili itu yang darahnya susah membeku. Jadi kalau dia udah luka, darahnya banyak betul keluar. Ya, atau buta warna. Nah, buta warna ini juga diturunkan loh. Ya, tidak bisa disembuhkan juga. Jadi ada banyak penyakit juga yang diturunkan dari kromosom Z, begitu ya. Jadi makanya ada istilah nggak boleh menikah dengan keluarganya sendiri. Karena apa? Biasanya ya kalau hubungan keluarga itu masih dekat, nanti gen yang akan ketemu itu nanti justru resesif dengan resesifnya. Artinya apa? Nanti akan ada justru akan timbul kelainan ya. Misalkan nih tangannya berlebihan, jadi jarinya nggak 10, misalkan 11 gitu bisa. Atau mungkin pasti biasanya akan membawa cacat bawaan seperti itu. Karena apa? Ada gen resesif yang gabung, yang ketemu gitu ya. Nah, ini ada beberapa definisinya ya. Pewarisan sifat itu ya yang melaksanakan itu siapa? Gen si pembawa sifat, ya kan? Di mana gen pembawa sifat itu? Gen pembawa sifat itu ada di dalam kromosom, ya kan? Kromosom itu kayak pita yang ada di dalam inti sel kita. Jadi kalau kelas 7 kalian udah belajar ada sel hewan, sel tumbuhan ya. Di dalam inti sel nukleus ya, disitulah terdapat kromosom. Disitulah terdapat gen yang membawa sifat. Nah, itu
nanti akan diturunkan kepada generasi berikutnya. Karena apa? Di dalam gen itu ada DNA dan ada RNA yang merupakan materi genetik ya, yang bertanggung jawab untuk memberikan sifat-sifatnya kepada keturunannya. Begitu ya. Kalau kita lihat lagi individu yang baru itu kan tercipta dari individu yang lama. Ya kan, kalau tumbuhan mungkin dari biji dari mana ya? Dari tumbuhan induknya lah ya. Gitu kan. Ya, atau adik bayi dari mana ya? Dari tubuh ibunya, orang tuanya gitu kan. Artinya ada sumbernya. Nah, sumber pembentuknya itu ya pastinya akan menurunkan sifat apa yang dia miliki kepada keturunan berikutnya, kepada generasi berikutnya. Ya. Nah, tadi kromosom dibilang itu ada di dalam gen. Ya, bentuknya kromosom itu seperti benang-benang halus yang terdapat dalam inti sel. Dia mudah menyerap zat warna tertentu, ya kan, untuk menentukan pewarisan sifat. Makanya dari sini juga nanti bisa ada tes DNA, tes RNA kayak begitu-begitu, ya. Itu bisa diteliti, ya, bisa dicek, gitu ya, dari kromosomnya. Begitu. Nah, itu gen adalah substansi kimia yang berupa senyawa asam nukleat terdapat dalam kromosom juga. Ya, jadi semua ini ada di dalam satu sel tubuh kita. Jadi setiap sel itu akan membawa sifat yang berbeda-beda. Gitu ya. Nah, contohnya kayak gini nih. Ya, di dalam tubuh manusia itu kan ada selnya. Ya kan? Nah, tadi kan ibu bilang di dalam nukleus, di dalam inti ini, inilah kromosom. Ya, kromosom itu bentuknya kayak benang-benang halus. Jadi di sini kromosom itu bentuknya seperti pita, ya, yang tengah ini namanya sentromer, sentrosomnya pusatnya, ya kan? Nah, ini disinilah ya, itu terdapat pita-pita benang-benangnya. Kalau diperbesar lagi benang-benangnya seperti apa? Nih seperti ini. Ya kan, di dalam benang-benang itu ada nukleusnya, nukleosom, ya kan. Di dalam benang-benang halus itu lagi yang paling kecil lagi. Nah, disitulah terdapat genetiknya manusia, hewan, tumbuhan. Ya, ada DNA, ada RNA. Jadi dia itu sangat kecil sekali. Sel aja bagian terkecil dari makhluk hidup gitu kan, dari tumbuhan, dari hewan. Nah, ini kromosom, DNA, RNA itu lebih kecil lagi. Ya, maka harus menggunakan teknologi yang bagus untuk bisa cek benar-benar ya. Nah, apa warna-warni di sini ya, ini sifat-sifat yang ada, sifat-sifat yang mungkin dibawa oleh orang tua kepada keturunannya gitu. Nah, ini ibu kasih contoh ya, ada keluarga Nuke ceritanya begitu ya. Nah, ciri-ciri yang diamati itu apa sih dari keluarga ini? Coba dilihat. Yang pertama itu tinggi badannya. Ibunya itu pendek, bapaknya jangkung. Nah, anaknya ini ada dua ya. Anaknya jangkung semua. Karena apa? Sifat tinggi itu lebih dominan daripada sifat yang pendek. Jadi kalau tinggi itu kita bisa simbolkan dengan huruf T besar, T besar. Nah, kalau pendek itu bisa dengan T kecil, T kecil. Jadi sifat resesif itu akan mengikuti sifat yang dominan, tapi hurufnya huruf kecil. Cara nulisnya kayak gitu. Lalu nih, untuk warna kulit berpigmen. Berpigmen itu maksudnya warna gelap ya, coklat tua gitu ya. Nah, karena kedua orang tuanya warna kulitnya berpigmen, maka anaknya pastinya juga berpigmen. Karena warna gelap itu lebih dominan daripada warna terang gitu ya. Lalu pipinya, ya kan, pipinya ibu sama ayahnya nggak ada lesung pipitnya nih, tapi anaknya yang satu nggak ada lesung pipitnya, yang kedua ada lesung pipitnya. Artinya ada kemungkinan nih ayah sama ibunya membawa sifat lesung pipit tapi tertutup, resesif gitu ya. Lalu daun telinga. Nah, daun telinganya ini menggantung atau tidak menggantung ya. Di sini karena dua-duanya tidak menggantung, maka anaknya juga tidak menggantung. Tidak menggantung itu resesif. Kalau yang menggantung itu yang dominan. Nah, nanti ibu akan kasih contohnya. Gitu ya. Rambutnya. Rambutnya ibunya nggak botak, bapaknya botak. Anak-anaknya tidak botak semua, artinya nurun dari ibunya ya. Nah, lalu bentuk rambutnya nih. Ibunya lurus, ayahnya keriting. Ya, anak yang pertama rambutnya lurus, anak yang kedua rambutnya keriting. Ya mungkin saja yang satu ngikutin dapat sifat dari ibunya, ya, yang menang ya.
yang anak kedua yang menang kebetulan pas gen dari bapaknya gitu ya. Atau lidah ini bisa menggulung itu maksudnya bisa membentuk huruf O ya. Ada yang lidahnya bisa digulung, kalau ibu sih nggak bisa gitu ya, tapi anak ibu bisa. Nah, hal-hal semacam itu ya, artinya ada orang tua ibu juga yang bisa, iya ibu saya bisa gitu kan ya. Nah, lalu hidung itu kecil, sempit, atau besar, atau luas gitu ya. Nah, sama dengan kalian, coba kalian cek nih, bagaimana dengan kalian ya, bagaimana dengan keluarga kalian gitu. Nah, ini ya sifat dominan dan sifat resesif yang ada di manusia ya. Yang sebelah kiri itu gen-gen yang bersifat dominan, yang sebelah kanan itu yang bersifat resesif. Biasanya kalau dominan dan resesif, sifat yang muncul di keturunannya nanti ya, kemungkinan besar itu adalah sifat yang dominan. Tapi ada kemungkinan juga sih yang keluar di keturunannya nanti sifat yang resesif gitu. Jadi ini kemungkinan yang mungkin akan lebih sering terjadi ya. Kalau tinggi dengan pendek akan lebih menang yang tinggi, rambut keriting dengan rambut lurus akan lebih menang yang rambut keriting ya. Kuping telinganya bebas bercantum. Nah, ini seperti yang ada di gambar ya, yang gambar sebelah kiri itu menempel ya, tidak tidak menggantung. Yang di sebelah kanan itu yang kupingnya menggantung gitu ya. Rambut hitam dengan rambut yang pirang itu akan lebih dominan yang hitam begitu ya. Ada lusung pipi atau nggak ada lusung pipi gitu ya, akan lebih dominan yang ada lusung pipinya ya. Bulu matanya juga gitu ya, kidal dengan tidak kidal gitu ya. Nah, albino dengan tidak gitu. Nah, hal-hal ini yang akan menentukan bagaimana nanti keturunannya gitu. Oke ya, ini adalah beberapa istilah yang kalian harus tahu ya, kalau nanti kita akan mempelajari tentang pewarisan sifat. Yang pertama itu ada parental. Parental itu orang tuanya ya. Setiap makhluk hidup pasti membutuhkan indukan ya, membutuhkan orang tua ya. Filial itu keturunannya. Nah, filialnya ada dua jenis, ada filial 1, ada filial 2. Filial 1 berarti keturunan pertama. Keturunan pertama dari orang tua adalah anak ya kan. Nah, ada filial 2, keturunan yang kedua, berarti anaknya si anak ya, atau kita bilangnya gampangnya cucu. Jadi 3 hal ini yang nanti akan kita gunakan. Ada parental sebagai orang tua, F1 sebagai anaknya, F2 nya kita bilang sebagai cucunya gitu ya. Nah, fenotip. Fenotip itu adalah sifat yang kelihatan, yang tadi gue sudah jelaskan, yang bisa kita rasakan, bisa kita lihat ya. Warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, atau rasa buah manis ya kan, halus, kasar, atau warna bulu binatang, bulu kucing gitu ya. Nah, kalau genotip ini kita nggak bisa lihat ya kan, karena genotip itu merupakan sifat susunan gen-gen. Dia berupa paduan dari huruf-huruf ya. Biasanya sifat dominan akan diwakili oleh huruf besar, sifat resesif akan diwakili oleh huruf yang kecil gitu ya. Nah, lalu ada persilangan monohibrid. Monohibrid itu berarti hanya melihat satu perbedaan sifat, misalkan hanya warna bunganya saja, atau hanya sifat tinggi badan gitu ya, hanya satu yang dilihat ya. Kalau dihibrid berarti kita akan menyilangkan dengan dua sifat yang mau kita perhatikan ya, lebih dari satu sifat yang beda, dua biasanya. Kalau di itu kan dua ya. Kalau lebih banyak lagi ada trihibrid, ada polyhibrid. Trihibrid berarti 3 sifat, polyhibrid berarti lebih banyak sifat lagi gitu ya. Lalu ada homozigot dan heterozigot. Maksudnya apa? Di dalam penulisan gen ya, ada gen yang homozigot, itu berarti gen kembar. Gen kembar ini bisa kembar dominan, bisa kembar resesif gitu. Juga untuk heterozigot. Heterozigot itu artinya ada perpaduan ya, di dalam tubuh seseorang itu ada gen dominan dan ada gen resesif, tapi memang yang kelihatan itu kan dominannya ya kan, tapi sebenarnya dia membawa gen resesif gitu. Nah, maksudnya seperti apa nanti ibu akan jelaskan kembali. Oke. Tadi waktu kita lihat gambar kromosom, lihat anak kecil yang ada gambar kromosomnya ya,
itu kan ada warna-warni ya. Nah, pasangan gen itu namanya alel ya, yang pasangan warna-warni tadi itu, ya kan? Nah, alel dominan itu artinya sifat individu yang proses persilangannya dia bisa ngalahin yang lain. Artinya sifatnya dia itu pasti akan muncul. Ya, tapi kalau alel resesif ya, itu sifatnya dia akan tertutup. Jadi kalaupun dia ada, dia nggak tentu bisa menunjukkan dirinya. Kayak tadi rambut keriting sama rambut lurus, mungkin di rambut keriting orang tuanya ya itu ada gen rambut lurusnya, tapi tidak bisa kelihatan karena apa, lebih tertutup sama sifat rambut keritingnya tadi gitu. Nah, beda lagi kalau dengan sifat awal yang intermediate. Nah, intermediate ini bisa dipengaruhi, bisa dicampur ya, kayak di sini contohnya ada bunga merah sama bunga putih. Kalau merah ini sifatnya dominan, ketika dia campur dengan putih pasti dia akan merah. Tapi karena dia sifatnya intermediate, bisa bercampur, makanya sifat merah dengan putih akan bercampur menjadi merah muda gitu. Nah, contohnya kayak gini. Ada seorang laki-laki rambutnya keriting heterozigot, artinya nanti akan ketemu gen keriting dan gen lurus ya, menikah dengan wanita berambut keriting heterozigot juga, ya kan? Maka kemungkinan rambut dari anaknya adalah nih, dilihat laki-laki itu biasanya simbolnya ada tanda panahnya ya, kalau perempuan itu simbolnya ada tanda plusnya. Nah, karena dia heterozigot artinya ada gen dominan dan resesif yang bersama-sama ya. Keriting itu punya K besar keriting, K kecil itu lurus, itu namanya heterozigot karena dia bercampur gitu ya. Ibunya juga gitu, heterozigot juga kan, keriting juga kan ya, keriting dan lurus. Tapi yang nampak di luar memang rambutnya keriting, seolah-olah kayak dia keriting banget gitu kan ya, padahal ternyata di dalam gennya itu ada gen rambut lurusnya ya. Melihat di sini berarti dia punya gen apa saja. Oh, ada gen K besar, ada gen K kecil, ya kan? Kita akan buat dalam bentuk tabel supaya lebih mudah. Jadi yang mendatar ya, yang di atas mendatar itu adalah punya ibunya, ada K besar, K kecil. Yang sebelah kiri itu punya si bapaknya, ada K kecil, K besar. Nah, ini diisi saja kotaknya kayak perkalian ya, K besar, K kecil, K kecil, K kecil, K besar, K besar, K besar, K kecil ya. Nah, K besar, K kecil ini yang namanya heterozigot. Kalau K besar, K besar itu yang namanya homozigot. Atau K kecil, K kecil juga sama kan, kembar kan ya, itu namanya homozigot. Nah, hati-hati dengan penggunaan huruf ini karena setiap huruf itu mewakili sifat tertentu ya. Kalau K besar, K kecil artinya dia keriting, sama seperti K besar, K besar ya. Tapi yang satunya sifatnya homozigot kuat ya, yang satunya sifatnya heterozigot ya kan. Nah, di sini hasil persilangan ini ada 4 kemungkinan sifat rambut dari anaknya. Yang pertama keriting, tapi dia membawa sifat gen lurus ya. Yang kedua yang sebelah kanan lurus karena K kecil, K kecil, dia rambutnya lurus. Lalu K besar, K besar berarti keriting mutlak banget ya, keriting banget gitu ya. Lalu K besar, K kecil sama seperti yang tadi, campuran tapi penampakannya tetap keriting ya. Nah, atau untuk homozigot dan heterozigot ini kita bisa lihat untuk binatang juga ya. Nah, ada yang kalau homozigot intinya dia kembar, besar-besar, kecil-kecil gitu ya. Tapi kalau heterozigot biasanya ada percampuran antara huruf besar dengan huruf kecil. Oke, itu cara membaca gen homozigot dan heterozigot. Nah, ini ada persilangan antara bunga mawar merah dengan bunga mawar putih gitu ya. Nah, bunga mawar merah itu gennya homozigot ya, merah dominan berarti hurufnya besar mm ya. Disilangkan dengan mawar putih yang homozigot juga berarti m kecil m kecil, menghasilkan keturunan pertama merah tapi dia heterozigot, m besar m kecil
Ya, kalau keturunan pertamanya disilangkan dengan sesamanya, maka kemungkinan keturunan mereka adalah nih. Yuk, Ibu akan bahas tentang pembahasannya. Parental, orang tuanya. Siapa tadi? Mawar merah dengan mawar putih. Lalu gennya orang tuanya itu apa? Mawar merah gennya M besar, mawar putih gennya M kecil, M kecil. Ya, kalau mereka kembar, gametnya ditulis satu saja. Perwakilan gamet dari genotip mawar merah adalah M besar. Perwakilan gamet dari genotip mawar putih adalah M kecil. Lalu gabungkan mereka. Nah, ini namanya persilangan. Gabungkan mereka. Jadinya M besar, M kecil. Tadi kan dibilang M besar itu dominan terhadap M kecil. Berarti sifat yang kelihatan di mata kita apa? Tetap sifat yang dominan. Tetap merah. Walaupun dia membawa sifat putih. Nah, hasil persilangan yang pertama tadi itu disilangkan lagi dengan sesamanya. Ya, di situ parental yang kedua, orang tua, maksudnya anaknya tadi kan sudah menjadi orang tua ya. Nah, F1 disilangkan dengan F1. Berarti M besar M kecil yang hasil persilangan tadi disilangkan lagi dengan temannya M besar M kecil. Di sini gametnya ada 2 karena hurufnya nggak kembar. Kalau tadi yang pertama kan hurufnya kembar. Ya, kalau yang sekarang hurufnya tidak kembar. Maka gametnya tulis semua M besar M kecil. Nah, karena di sini ada banyak gametnya, makanya kita buat tabel. Kalau gametnya cuma sebiji kayak yang waktu orang tua dengan keturunan pertama, nggak perlu pakai tabel, nggak apa-apa. Ya, karena cuma sedikit, gampang langsung. Tapi kalau sudah banyak gametnya, ya lebih baik gunakan tabel. Nah, dari tabel ini tinggal digabungkan saja. Yang atas berarti ibunya, ya, atau yang orang tua satunya. Yang turun ke bawah itu berarti orang tua satunya lagi, gitu kan. Lalu kalian gabungkan. Kalau ketemu M besar, ingat. Tadi kan M besar itu merah dominan. Artinya selama ada M besar, dia akan berwarna merah. Tapi kalau dia nggak ada warna M besar, nggak ada huruf M besar, berarti dia warnanya putih, ya. Nah, di sini M besar berarti nanti akan muncul warna merah. M besar M kecil berarti akan muncul warna merah juga, ya. Baru nanti yang M kecil akan muncul warna putih. Nah, nggak berhenti cuma sampai di sini. Ini kan 4 kemungkinan dari hasil keturunan warna mawarnya yang sudah disilangkan. Ya kan? Tapi berapa perbandingan akan munculnya? Ya, tadi kita lihat tuh. Di kotak itu kan ada 4 keturunan. Berarti yang muncul rasio perbandingan fenotipnya, rasio itu perbandingannya dari F2 si cucu ini berapa? Ya, yang merah itu ada kemungkinan 3, yang putih ada kemungkinan 1. Tapi kalau berdasarkan gennya, nah ini berdasarkan hurufnya nih. Ya, ada M besar, M besar, M besar, M kecil, M kecil, M kecil. Perhatikan, fenotip itu sifat yang bisa kita lihat. Ya, nggak peduli genetiknya apa. Dia mau dominan, mau heterozigot, mau homozigot, nggak peduli. Yang penting apa yang bisa dilihat. Tapi kalau genotip itu sangat dipengaruhi oleh huruf besar, huruf kecilnya. Jadi harus dipisahin semua. Gitu. Nah, ini harus hati-hati. Ya. Nah, kalau tadi itu persilangan antara sifat dominan dengan sifat resesif, ya. Yang sekarang ini sifat intermediate dengan sifat resesif. Ya, hati-hati karena ini mirip. Gitu. Nah, kasusnya masih sama, ya. Ibu kasih kasus yang sama supaya kalian bisa bandingkan antara dominan resesif dengan intermediate resesif. Ya, di sini bunga mawar merahnya itu resesif. Masih homozigot, masih M besar ya. Disilangkan dengan mawar putih, ya, homozigot M kecil. Gitu ya. Sama-sama homozigot, tapi yang merah itu merahnya intermediate, bukan dominan. Artinya dia bisa dipengaruhi sama yang kecil. Ya. Nah, dia akan menghasilkan keturunan S1 merah muda, M besar M kecil. Kalau tadi di dominan M besar M kecil itu kan tetap merah, ya, tetap merah gitu ya. Tapi kalau di sini M besar M kecil itu menjadi merah muda. Gitu. Oke. Nah, kalau F1 disilangkan dengan A1, keturunannya jadi apa? Kalau kita lihat pembahasannya, ya tetap sama.
syaratnya tetap sama. Yang beda adalah cara membaca hasilnya. Karena apa? Huruf di situ mempunyai arti yang beda. M besar itu merah, M besar, M kecil kalau tadi di dominan merah, sekarang menjadi merah muda. Ya, M kecil itu putih. Nah, kalau perbandingan fenotipnya berarti kalau tadi kan cuma merah sama putih gitu ya. Nah, sekarang ada merah, merah muda, putih. Ya, fenotipnya juga gitu. Oke. Ya, sudah menemukan perbedaannya. Ya. Nah, ini adalah contoh persilangan yang monohibrid dengan yang dihibrid. Monohibrid artinya membandingkan yang bunga mawar ini yaitu yang monohibrid. Artinya hanya membandingkan satu sifat. Di sini yang dibandingkan, yang dipikirkan, yang disilangkan adalah hanya sifat warna. Ya. Nah, di situ kan ada dua. Gambar yang sebelah kiri itu mawar merah sama mawar putih. Itu orang tua pertamanya. Ya kan, di sini pakai bahasa Inggris jadi red gitu ya, makanya dia pakai R besar. Kalau tadi kita pakai bahasa Indonesia pakai M gitu ya. Nah, di sini R besar dengan R kecil. Ya, ini persilangannya. Generasi pertama filial satunya hasilnya adalah merah, tapi genetiknya bukan R besar tapi R besar R kecil, ya kan. Nah, ini disilangkan dengan sesamanya, gambar yang sebelah kanan, ya kan. Hasil filial 1 yang di kotak-kotak itu diturunkan lagi, disilangkan lagi dengan sesamanya, ya, yang di sebelahnya tadi. Ya, maka hasilnya akan seperti ini. Kalau secara huruf seperti yang kita bahas di dominan resesif. Ya. Nah, lalu ini ada contoh tentang persilangan yang dihibrid. Artinya menghilangkan dua hal. Ya, ada bentuk, ada warna. Ya, di sini ada bentuk bulat dan bentuk keriput. Bulat sama keriput lebih dominan bulat. Ya, maka yang bulat itu hurufnya B besar, yang keriput bukan K, tapi B kecil. Karena apa? Sifat yang keriput, sifat yang resesif itu akan mengikuti gen dari gen dominan, cuma hurufnya huruf kecil. Ya. Nah, kuning juga lebih dominan dari hijau di sini contohnya. Lebih unggul gitu ya, maka kita ngikutin kuning. K besar. Hijau bukan H, tapi K kecil karena akan ngikutin kedua kuning. Ya, sama kayak yang di bunga tadi. Merah kan R besar ya, tapi putih kan bukan P. Putih itu R kecil karena apa? Ngikutin merah, red. Ya, kalau dia pakai huruf M, merah M ya M kecil. Yang jelas sifat resesif itu simbolnya, hurufnya itu akan mengikuti sifat yang dominan tapi menggunakan huruf yang kecil gitu. Nah, ini diambil gennya satu-satu. Bulat kuning diambil B besar, K besar, ya. Yang hijau keriput B kecil, K kecil, disilangkan lah. Jadinya campur-campur ya, karena ada B besar, B kecil, K besar, K kecil gitu ya. Tapi karena ini dominan resesif, maka sifat huruf besar itu masih muncul. Lalu anaknya disilangkan lagi dengan sesama anaknya, ya, maka cucunya dihasilkan seperti ini. Ini dilihat dari genetik bapaknya sama ibunya gitu. Nanti ibu akan ajarkan bagaimana cara menyilangkannya, ya. Ibu akan buat penjelasan lagi begitu. Nah, ini materi tentang persilangan ya secara sederhana seperti ini. Ini secara sederhana, yang secara detail masih ada gitu. Oke, semangat.